Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih membahas pembahasan FR, SKB Guru SD terbaru, untuk tanggal 28 September 2020. Prota atau Promes, langkah-langkah menyusunnya. Program tahunan atau Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Adapun hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, hari libur khusus. Langkah yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Kemudian, langkah-langkah penyusunan program semester atau PROMES. Memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Selanjutnya, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Seterusnya, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Dan selanjutnya, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Soal, kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 4. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik project maupun produk dan digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan adalah penilaian A. Produk, B. Kinerja, C. Tes, D. Portofolio, atau E. Praktik. Jawabannya yang D, yaitu portofolio. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 4. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik project maupun produk. Portofolio digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Sebuah bak mandi panjangnya 90 cm, lebarnya 75 cm, dan tinggi 40 cm. Bak itu diisi dengan timba kaleng berukuran panjang 40 cm, dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tingginya 20 cm. Berapa timba dibutuhkan untuk mengisi air hingga bak itu penuh? Kita cari dulu volume baknya. Sama dengan 90 dikali 75 kali 40. Sedangkan volume timba 20 kali 15 kali 20. Nah, berapa timba dibutuhkan untuk mengisi air hingga bak itu penuh? Nah, berapa kali volume timba ini agar bak itu penuh? Nah, ini artinya bahwa yang ditanya adalah volume bak per volume timba atau perbandingannya ya. Nah, ini berapa? Nah, volume baknya adalah 90 kali 75 kali 40 per 20 kali 15 kali 20 volume timba. Nah, kita sederhanakan angkanya. 40 bagi 20 kan habis ya, habis dibagi. Nah, ini hasilnya 2. Ini 1. Kemudian ini sama-sama bagi 10, coret nolnya. Nah, 2 di sini habis. Nah, 15 dengan 9 sama-sama dibagi 3. Ini dapat 3. Nah, ini dapat 5. Nah, sekarang 5 dengan 75.
Sama-sama dibagi 5, di sini dapat 15, di sini dapat 1. Sehingga yang tersisa adalah 3 kali 15 per 1. 3 kali 15 kan 45. Jadi volume bak sama dengan ini kali silang aja ke sini. 45 kali volume timba. Jadi agar volume bak itu penuh, maka butuh 45 kali volume timba. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal yang seterusnya. Ini mengenai diskon ganda. Ibu membeli sepasang sepatu, harga awalnya adalah 300.000. Karena sedang promosi, sepatu tersebut didiskon 2 kali, 40% plus 10%. Harga akhir yang harus dibayar ibu adalah harga akhir. Ini saya sering bahas di video saya sebelum-sebelumnya ya. Itu rumusnya adalah kalau dia 2 kali diskon, berarti 100% dikurang diskon yang pertama, dikali dengan 100% dikurang diskon yang kedua, kali dengan harga awal. Nah, diskon yang pertama 40% berarti 100% dikurang 40%. Dikali dengan 100% dikurang diskon yang kedua adalah 10%. Dikali dengan harga awalnya 300.000. Ini kan 60%. 60% itu adalah 60 per 100. Dikali dengan 100 kurang 10 kan 90%. Jadi 90 per 100. Dikali dengan 300.000. Nah, kita sederhanakan angkanya. Ini dicoret, ini juga. Terus ini juga boleh nih. Nah, ini coret 1. Ini juga coret. Sehingga yang tersisa adalah 6 kali 9 kali ini 3.000 ya. Nah, 6 kali 9, 54 kali 3, 162. Nolnya ada 3. Jadi, harga akhir atau harga yang harus dibayar oleh ibu adalah 162.000. Soal selanjutnya mengenai perbandingan. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah titik-titik. Nah, di sini kita buat harinya. Di sini pekerja. 49 hari, ini bekerja 64 orang. Nah, kalau dia ingin selesai dalam 28 hari, berapa banyak pekerja? Kita misalkan P. Kita lihat tanda panahnya, ini ke atas, ya kan? Tanda ujung panah ini menunjukkan bahwa angkanya lebih besar dari angka yang sebelumnya. Jadi 28 itu kecil dari 49 atau 49 lebih besar dari 28. Makanya kita buat panahnya ke atas. Nah, sekarang kalau ada 64 pekerja butuh 49 hari. Nah, kalau ingin cepat selesai tentu pekerjanya lebih banyak dari 64. Nah, tanda panahnya ke bawah. Nah, satu ke atas, satu ke bawah, ini perbandingan berbalik nih nilai. Nah, cara ngerjainnya kita kali sejajar. Jadi, 28 kali P, berarti 28P sama dengan 49 dikali 64. Atau P sama dengan 49 dikali 64 per 28. Kita sederhanakan angkanya 64 dengan 28 sama-sama dibagi 4. Ini dapat 16, ini dapat 7 ya. Nah sekarang 49 dengan 7 sama-sama bagi 7. Ini dapat 7 ya, ini dapat 1. Jadi yang tersisa adalah 7 kali 16. 7 kali 16 ini berapa ya? 112 pekerja. Nah, jangan buru-buru melihat jawaban yang D. Yang dia tanya adalah
banyak pekerja yang harus ditambahkan. Semula ada 64 pekerja. Nah, tambah berapa supaya hasilnya 112? Ya, di sini tambah 48 ya. Nah, ini penambahannya adalah sebesar atau sebanyak 48 orang. Jadi jawabannya yang B. Nah, kalau dia tanya berapa pekerja total, nah berarti baru benar jawabannya adalah 112 pekerja. Kalau ditanya banyaknya pekerja yang harus ditambah ya, awalnya 64 tambah berapa hasilnya jadi 112. Atau gini, 112 dikurang 64, hasilnya juga 48. Jadi penambahannya adalah sebanyak 48 orang. Gitu ya. Selanjutnya mengenai basis bilangan. 1212 basis 3 sama dengan titik-titik basis 5. Kalau di sini bukan basis 10, maka kita harus rubah terlebih dahulu ke basis 10. Jadi kita tulis dari belakang, 2, 1, 2, 1. Kita kalikan dengan basisnya yaitu 3. 3, 3, 3, 3. Kita mulai pangkatnya dengan 0, 0, 1, 2, 3. Nah, bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. 2 kali 1, 2. 1 kali 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 itu adalah 3, kali 1, 3. 3 pangkat 2 kali 2, 3 pangkat 2, 9 kali 2, 8, 18. 3 pangkat 3, 27 kali 1, 27. Kalau kita tambahkan, 2 tambah 3 tambah 18 tambah 27, hasilnya adalah 50. Jadi, 12 basis 3 sama dengan 50 di basis 10. Nah, sama dengan basis 5. Nah, baru kalau sudah dia dalam bentuk basis 10, baru kita boleh membagikannya dengan basis yang ditanya. Jadi 50 kita bagi dengan 5. Hasilnya berapa? 10. Sisanya nggak ada, 0. 10 bagi 5 hasilnya 2. Sisanya juga 0. Nah, sekarang 2 bagi 5. Karena pembaginya lebih besar, maka hasilnya 0. Nah, 0 kali 5, 0. Supaya jadi 2, berarti tersisa 2. Nah, nulisnya dari bawah ke atas. Nah, sehingga 12 basis 3 ini sama dengan 200 basis 5. Nah, ini jawabannya. Ya. Nah, mengenai basis bilangan, saya sudah memberikan banyak contoh di video saya sebelum-sebelumnya ya. Kemudian, mengenai perbandingan. Perbandingan umur ayah dan Budi 3 tahun lalu adalah 5:1. Jika jumlah umur mereka sekarang 42, berapa umur ayah dan Budi? Nah, kita buat ini sekarang. Nah, ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kita misalkan bahwa umur ayah itu adalah A, umur Budi adalah B. Yang sekarang ya. Umur ayah yang sekarang adalah A, umur Budi sekarang adalah B. Nah, 3 tahun yang lalu, berarti umur ayah 3 tahun yang lalu, berarti ayah dikurang 3. Umurnya yang sekarang dikurang 3. Begitu juga dengan Budi. Nah, yang diketahui di soal perbandingan umur ayah dan Budi 3 tahun yang lalu, berarti yang di sini. Ya kan? Umur ayah 3 tahun yang lalu banding dengan umur Budi 3 tahun yang lalu, ini sama dengan 5:1. Nah, jika jumlah umur mereka sekarang 42, nah ini 42 nih yang sekarang. Umur ayah ditambah umur Budi sama dengan 42. Nah, sekarang yang ini kita kali silang aja. Ini kali silang ke sini, ini kali silang ke sini. Jadi, A dikurang 3 kali 1, tetap aja ini kan, sama dengan 5 kali B kurang 3. Jadi, A kurang 3 sama dengan ini kita kalikan ke dalam 5B dikurang 15. Atau, kalau kita ingin menyatakan A sama dengan 5B dikurang 15, karena di sini negatif,
pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadi A sama dengan 5B dikurang min 15 tambah 3, artinya utang 15 bayar 3, masih ngutang 12. Ini kita misalkan persamaan 2. Ini persamaan 1. Ya, atau persamaan 1 kita bisa nyatakan bahwa A sama dengan 42 dikurang B. Nah, substitusikan ke sini A-nya. A-nya adalah 42 kurang B. Sama dengan 5B kurang 12. Nah, jadi kita kumpulkan yang sejenis, 12 kita taruh ke ruas kiri, 42, karena di sini negatif, positif, 12. 5B, di sini negatif, kita pindahkan ke kanan jadi positif. Ini kalau kita tambahkan 54 ya. Ya, 54 sama dengan 6B. Nah, supaya 6-nya hilang, bagi 6. Ini bagi 6. 54 bagi 6, 9. Sama dengan 6 bagi 6, 1. Kali B, berarti 1B, yaitu B. Jadi umur Budi adalah 9 tahun. Nah, sekarang kita cari umur ayah. Umur ayah itu kalau dari persamaan ini kan 42 dikurang B. Atau A sama dengan 42 dikurang 9. 42 kurang 9 ini adalah 33 tahun. Umur Budi 9 tahun. Nah, ini jawabannya. Umur ayah 33, umur Budi adalah 9 tahun. Kemudian juga ada mengenai Universal Declaration of Human Rights. Isi pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak berdagang, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, menikmati kesenian, dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Terus selanjutnya, hidup atau hak hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. Masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapatkan asilum, mendapatkan suatu kebangsaan, mendapatkan hak milik atas benda, bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, mengeluarkan pendapat, berapat dan berkumpul. Soal selanjutnya menentukan kedudukan atau ranking masing-masing siswa di kelompok untuk menentukan nilai dan menentukan dapat atau tidaknya siswa melanjutkan program pembelajaran berikutnya adalah fungsi tes, A. Sumatif, B. Formatif, C. Diagnosis, D. Penempatan, E. Seleksi. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu sumatif. Tes sumatif ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan nilai yang menjadi lambang keberhasilan siswa. Fungsinya, pertama, menentukan kedudukan atau ranking masing-masing siswa di kelompok untuk menentukan nilai. Menentukan dapat atau tidaknya siswa melanjutkan program pembelajaran berikutnya. Menginformasikan kemajuan siswa kepada orang lain. Dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang, diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi, 50 orang sarapan dengan roti, dan 8 orang sarapan nasi dan roti. Sedangkan 35 orang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti. Hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Nah, ini mengenai diagram Venn ya, kita bikin ini. Yang pertama sarapan dengan nasi, yang kedua roti. Nah, yang irisan ini yang sarapan dengan nasi dan roti atau dua-duanya, yaitu sebanyak 8 orang. Nah, sudah ada 8 orang, total yang sarapan dengan nasi ada 68. Sudah ada 8 orang, jadi 68 dikurang 8, yaitu 60. Ya, Kak? Nah, kalau yang roti, ada 50 orang, sudah ada 8 orang, jadi 50 dikurang 8, yaitu 42.
Nah, yang tidak sarapan dengan roti atau nasi ada 35. Nah, sehingga untuk menentukan banyaknya orang dalam kelompok tersebut, tinggal kita jumlahkan angka ini. Jadi jumlah sama dengan 60 tambah 8 tambah 42 ditambah 35. Ini kan 50 ya. 50 tambah 60, 110 tambah 35, 145 orang. Jadi banyaknya orang dalam kelompok tersebut adalah 145. Soal selanjutnya mengenai pembagian pecahan campuran. Caranya adalah, ini kita buat sama dengan 5 kali 7, ini kita kali, kita tambahkan dengan 3, kita perkan dengan 5. Jadi 5 kali 7 ditambah 3 per 5. Dibagi 9 kali 3 ditambah 5 per 9. 5 kali 3, 35 kali tambah 3, 38 per 5. 9 kali 3, 27 tambah 5, 30, 32 per 9. Nah, kalau dia sudah berbentuk pecahan biasa, maka caranya adalah 38 per 5. Nah, ini kita kali. Nah, yang kedua ini kita balik. Jadi 9 per 32. Nah, kalau ada angka yang bisa kita sederhana, maka sederhanakanlah. Ya, sama-sama bagi 2. Ini di sini 19. Ini 18 ya. 16 ya. Jadi yang tersisa adalah 19 kali 9 per 5 kali 16. 19 kali 9 adalah 171 per 5 kali 16, 80. Jadi kita cari kelipatan 80 yang dekat ke 171, yaitu 160. Supaya jadi 171, kita tambahkan dengan 11 per 80. Jadi 160 per 80 ditambah 11 per 80. Sama dengan 160 bagi 80, 2. Ditambah dengan 11 per 80. Jadi 2, 11 per 80. Ini kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, sampai di sini pun sudah benar. Ya. Jadi biasanya kalau di pilihan jawaban itu dia minta ke yang lebih sederhana, yaitu pecahan campuran. Nah, kalau pilihan gandanya nggak ada yang 171 per 80, maka ubah ke pecahan campuran. Soal selanjutnya mengenai ini. Ini yang ditanya adalah luas yang diarsir. Jadi luas arsiran, kalau kita lihat bentuk gambarnya, ini adalah luas setengah lingkaran besar, setengah luas lingkaran besar, dikurang dengan, nah ini kan setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran jadinya adalah satu lingkaran penuh. Tapi jari-jarinya adalah, ini kan jarak ke sini adalah 14 cm. Setengahnya ya berarti ini 7 cm. Ini 7 cm. Jadi dikurangkan dengan luas lingkaran kecil. Jadi setengah dari luas lingkaran besar adalah V dikali R kuadrat. Nah, R-nya sekarang adalah R yang besar. Ya, jadi diameter lingkaran besar itu adalah 28 cm, sehingga jari-jarinya adalah ya 14 cm. Sedangkan yang jari-jari kecil adalah R-nya 7 cm. Ya kan, ini ke sini 7 cm. Nah, ini dikurang V R kecil kuadrat. Jadi setengah V-nya karena dia kelipatan 7, kita ambil 22 per 7 dikali R kuadrat. R-nya R besar ya, 14 kuadrat atau 14 kali 14. Dikurang 22 per 7 dikali R kecil kuadrat, 7 kali 7. Mana angka yang habis dibagi, boleh kita coret ya. Ini 2 dengan 14, dapat 7. Nah, 7 dengan 7 habis.
Sehingga 22 kali 14, 308, dikurang dengan ini kita coret lagi. 22 kali 7 adalah 154. 308 dikurang 154 adalah 154. Satuannya adalah sentimeter kuadrat. Jumlah diagonal dari bangun di bawah ini adalah, nah kita harus tahu ini segi berapa. Kita bikin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya diagonal segi n, itu rumusnya adalah 1/2n, n kurang 3. Ini untuk menghitung banyaknya diagonal. Segi kita ini adalah segi 8, jadi banyaknya diagonal adalah setengah dari 8, 8 kurang 3. Setengah kali 8 kan 4 nih. Jadi 4 kali 8 kurang 3, 5. 4 kali 5, 20. Jadi banyaknya diagonalnya adalah 20. Jawabannya yang A. Selanjutnya, guru berupaya agar tidak ada seorang siswa pun yang mengalami kegagalan dalam belajar. Salah satunya dengan cara memberikan umpan balik dalam pembelajaran. Ketika salah seorang siswa bertanya, umpan balik yang harus dilakukan guru adalah titik-titik. A. Guru langsung menjawab pertanyaan. B. Meminta siswa untuk membuka buku bacaan untuk mencari jawaban. C. Menjelaskan materi dari awal sehingga siswa bisa menjawab pertanyaan. Yang D. Pertanyaan dijadikan bahan diskusi dengan teman-temannya. E. Pertanyaan tersebut dijadikan pekerjaan rumah bagi siswa lain. Jawabannya yang D. Pertanyaan dijadikan bahan diskusi dengan teman-temannya. Waktu proses pembelajaran berlangsung, guru hendaknya mengamati kegiatan siswa. Pada saat ini, umpan balik dapat dilakukan sebagai berikut. Ketika siswa mengajukan pertanyaan, biasakan janganlah langsung dijawab oleh guru. Beri kesempatan siswa lainnya untuk memberikan jawaban atau untuk didiskusikan dengan teman-temannya. Komentar datang dari berbagai pihak sehingga terjadi pembicaraan antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Dengan diskusi semacam ini, siswa yang bertanya akan mengetahui bagaimana cara pemecahannya. Pada waktu diskusi berlangsung, guru hendaknya melibatkan diri agar dapat mengetahui proses berpikir siswa dalam memahami suatu konsep. Dari pajangan hasil karya siswa yang dipajang, guru dapat melihat kekurangan dan kelemahan siswa. Kemudian guru memberikan komentar dan petunjuk untuk memperbaikinya. Mungkin juga komentar datang dari temannya. Soal selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pak Imran mendapatkan data 32 siswanya dari 10 soal dengan KKM 70. 15 siswa mampu menjawab 10 soal dengan benar. 7 siswa menjawab salah 2 soal. Dan 5 siswa berhasil mengerjakan dengan benar 6 soal. Sisanya menjawab benar 2 soal. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan Pak Burhan adalah titik-titik. A. Memberikan pemberian pengayaan kepada 22 siswa dan 10 siswa diberikan remedial berupa bimbingan secara khusus di dalam kelas. B. Melakukan pengayaan kepada 22 siswa dan 5 siswa diberikan remedial berupa pemanfaatan tutor teman sebaya. C. Melakukan pengayaan kepada 22 siswa dan 10 siswa diberikan remedial berupa pemberian tugas-tugas kelompok. D. Melakukan pengayaan kepada 22 siswa dan 7 siswa diberikan remedial berupa pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Atau E. Melakukan remedial kepada 10 siswa dengan cara mengulangi menjawab soal. Jawaban yang tepat adalah yang C. Melakukan pengayaan kepada 22 siswa dan 10 siswa diberikan remedial berupa pemberian tugas-tugas kelompok. Kita lihat pembahasannya. Siswa yang menjawab soal benar semuanya ada 15 orang. Kemudian, siswa yang menjawab salah 2 soal, 7 orang. Nih, 7 siswa menjawab salah, berarti yang benar adalah
8 ini ya, 8 soal. Jadi nilainya 80. Kemudian siswa yang menjawab 6 soal, 5 orang, nilainya 60. Nah, berarti KKM, kalau KKM-nya 70, berarti yang 5 orang ini nggak lulus. Kemudian siswa yang menjawab hanya 2 nomor, ada 5 orang, nilainya 20. Nah, 5 orang juga nggak sampai KKM. Jadi ada 10 orang yang melakukan remedial. Nah, kita lihat persentasenya. Yang remedial ada 10 orang, atau yang nilainya di bawah KKM ada 10 orang dari 32. Jadi 10 per 32 sama dengan 0,31. Kalau kita jadikan persen, ya kalikan 100%. Dapatnya adalah 31%. Nah, ada kriteria. Yang pertama, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus. Misalnya, bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%. Berarti ini bukan ya. Yang satu juga bukan. Karena di sini 31%. Kemudian, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20%, tapi kurang dari 20%. Jadi di sini ya, kasus untuk soal kita ini. Dia 31%, sedangkan di sini rentangnya adalah 20% sampai 50%. Jadi diberikan tugas-tugas kelompok. Tetapi yang lulus KKM ya berikan pengayaan. Kemudian yang keempat, pemanfaatan tutor teman sebaya. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Menyusun kisi-kisi. B. Membuat atau menulis soal. C. Membuat pedoman penskoran. D. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Atau E. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Nah, adapun langkah-langkah menulis soal tes uraian, yang pertama mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. 4. Mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. 5. Membuat petunjuk pengertian pengerjaan soal. 6. Mengadakan uji coba. Ketujuh, merevisi soal. Jawaban yang tepat adalah yang D, yang kecuali ya. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Soal berikutnya, bahan ajar sangat penting artinya bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar akan sulit bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kriteria bahan ajar yang harus digunakan oleh guru kecuali titik-titik. A. Bahan ajar hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran. B. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik. C. Mudah dan ekonomis dalam penggunaannya. D. Bahan ajar sesuai dengan kebutuhan guru. Atau E. Lingkungan di mana bahan ajar digunakan harus tetap sesuai dengan jenis media yang digunakan. Jawaban yang tepat adalah yang D, yang kecuali ya, bahan ajar sesuai dengan kebutuhan guru. Nah, kriteria bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, benar-benar dalam penyajian faktualnya, menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati peserta didik, mudah dan ekonomis dalam penggunaannya, cocok dengan gaya belajar peserta didik. Lingkungan di mana bahan ajar digunakan harus tetap sesuai dengan jenis media yang digunakan. Nah, kemudian ada juga pertanyaan mengenai jenis paragraf persuasi, narasi, deskripsi, argumentasi. Paragraf persuasi yaitu karangan yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Paragraf narasi menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Kemudian paragraf deskripsi, yaitu menggambarkan suatu objek secara terperinci atau mendetail sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri. Kemudian paragraf argumentasi, mengungkapkan ide, gagasan, pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Kemudian ada juga paragraf eksposisi, yaitu sebuah pengembangan paragraf pada suatu penulisan yang dimana berisikan dengan tujuan dalam menjelaskan sebuah pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, serta akurat.
Soal, bacalah teks di bawah ini. Saat ini kita sudah memasuki zaman teknologi yang amat luar biasa perkembangannya. Semua urusan manusia kini sudah dimudahkan dengan hadirnya teknologi ini. Salah satu teknologi yang amat sangat berkembang saat ini adalah alat komunikasi atau telepon pintar. Akan tetapi, tanpa disadari telepon pintar selama ini justru membuat manusia menjadi bodoh dan malas. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini bisa terjadi sebab kita sudah dimanjakan dengan fitur yang ada. Kemudian informasi yang bisa didapatkan manusia itu membuat manusia malas mencari dan mempelajari suatu informasi sampai manusia akan terbiasa untuk mengandalkan smartphone atau telepon pintar. Paragraf di atas adalah A. Narasi, B. Persuasi, C. Eksposisi, D. Deskripsi, E. Argumentasi. Argumentasi ini jawaban yang tepat ya, karena di sini ada kenapa, ada alasan. Ya, kalau kita lihat pembahasannya atau pengertiannya tadi kan, argumentasi adalah mengungkapkan ide, kan berupa ide, gagasan atau pendapat. Nah, itu tadi adalah pendapat si penulis, disertai dengan bukti dan fakta. Soal berikutnya, pakaian basah dijemur di bawah sinar matahari lama-kelamaan akan menjadi kering. Adalah perubahan wujud benda. A. Gas menjadi cair. B. Cair menjadi gas. Atau C. Cair menjadi menyublim. D. Gas menjadi membeku. Atau E. Cair menjadi membeku. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu cair menjadi gas. Menguap, ya kan, adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Contoh, baju basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering, atau air yang direbus dan dibiarkan mendidih lama-kelamaan akan berkurang kuantitasnya karena menguap menjadi gas. Soal berikutnya, berdasarkan letak planet terhadap bumi, planet dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Berikut adalah planet yang ada di bagian luar, kecuali A. Mars, B. Saturnus, C. Neptunus, D. Jupiter, atau E. Uranus. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Mars. Kelompok planet dalam adalah Merkurius, Venus, Mars. Planet-planet ini paling dekat posisinya dengan matahari. Sedangkan kelompok planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, yang bukan ya. Jadi, yang bukan planet bagian luar adalah yang Mars. Nah, karena Mars itu planet dalam. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.